Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Ini adalah bahan yang kemarin kita belah ya teman-teman, bahan no gosui. Kali ini kita akan gosok bahan ini agak dua dulu. Motifnya lumayan bagus ya teman-teman. Ada yang motif mirip wajah juga ada. Kali ini saya akan mengolah yang warna merah dulu sama hijaunya. Oke teman-teman, ikuti terus video ini, jangan di skip ya. Mana tahu teman-teman ada yang suka batunya, teman-teman bisa inbox nomor WA yang nanti saya tulis di deskripsi. Oke teman, ini yang akan kita gosok dulu agak 2 buah. Oke, kita lanjut. Pertama kita ukur dulu pola yang akan kita bentuk dengan ikat cincinnya. Kita rapikan bagian tepi-tepi batunya agar dalam nanti waktu pembentukannya kita tidak sulit. Pertama kita rapikan dengan gerinda potong. Kita rapikan dulu sekeliling batunya agar disesuaikan dengan ikat yang batu tersebut. Dan lanjut kita bentuk batu yang kedua. Kita rapikan juga sekelilingnya, kita sesuaikan dengan ring yang sudah kita siapkan. Lanjut, setelah kita bentuk, kita rapikan dengan gerinda. Dan lanjut kita rapikan batu yang kedua sampai ikatnya hampir pas, sampai ukuran batunya hampir pas pada ringnya, tapi jangan terlalu
masuk ke dalam ikatannya, soalnya nanti kita akan mengamplas. Kalau terlalu masuk ke dalam ikatan, nanti pas kita ngamplas batunya bisa terlalu kecil ya teman-teman. Batu yang panjang tadi kita perkecil ke ikat yang lebih kecil karena ikat tadi kurang cocok sepertinya. Jadi saya kecilkan lagi batu yang tadi. Setelah itu kita lanjut untuk pengamplasan dengan amplas 100. Tujuan kita memakai amplas 100 ialah menghilangkan gores-gores yang waktu kita menggelinda pakai gelinda batu atau diamond, bisa dihilangkan amplas yang kasar. Saya biasa memakai amplas 100 atau 120 ya teman-teman. Amplas terus sampai goresan-goresan pada batu menghilang. Jangan lupa ukur terus dengan ikatnya agar ukuran batunya tidak meleset sewaktu pas setelah amplas. Lanjut kita amplas lagi batu yang kedua sampai goresan pada batu menghilang. Dan kedua batu selesai di amplas 100. Setelah itu kita lanjut ke amplas 240 ya teman-teman. Di amplas 240 ini batu sudah mulai licin dan hampir mengkilat, tapi belum total mengkilatnya. Dan setelah selesai amplas 240, kita lanjut ke amplas 1000. Di amplas 1000 ini batu sudah mulai mengkilat, tapi belum berair atau bercahaya ya teman-teman. Ampas terus sampai semua permukaan batu licin ya teman-teman. Di sini batu sudah hampir mengkilat ya teman-teman. Lanjut kita licinkan dengan serbu intan dengan amplas yang kita balikan. Tapi sebenarnya lebih bagus lagi kita gosok dengan bambu ya teman-teman. Coba kita gosok lagi dengan serbu intan. Nanti kalau kilatnya masih kurang, kita akan tambah gosok dengan bambu ya teman-teman. Ternyata hari hujan ya teman-teman. Hujan-hujan kayak gini emang enak gosok batu lagi daripada menung-menung.
lebih bagus gosok batu ya teman-teman. Ayo kita lanjut lagi pengilatannya pakai serbuk intan. Dan sepertinya memang kurang mengkilatnya, karena ada sebagian batu yang bisa mengkilat dengan serbuk intan, ada yang lebih bagus dengan bambu. Contohnya batu lumut Sungai Darih itu lebih bagus dengan serbuk intan daripada dengan bambu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan gosok dengan bambu ditambah dengan air. Dan perlu diperhatikan bambunya harus bersih, jangan ada pasir ya teman-teman. Kalau ada pasir nanti batunya akan tergores. Gosok sampai batu itu berbunyi di bambu. Baiklah teman-teman, inilah hasil finishing dari batu akik Nokoshi. Yang terakhir kita poles dengan bambu hingga batunya mengkilat seperti berair. Bagi teman-teman yang berminat boleh inbox di WA 081374699110 ya teman-teman, dan nanti akan saya tulis di deskripsi. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta bagikan di media sosial teman-teman. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.